Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man madaha fi syi'r. Bab siapa yang memuji dalam syair. Bab siapa yang memuji dengan menggunakan syair. Artinya apa hukumnya seorang memuji lewat syair. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah anil Aswad bin Sari' ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad madahtullah bimahamida wa midah wa iyyaka faqal amma inna rabbaka yuhibbul hamd faja'altu anshudu fasta'dhana rajulun tiwalun asla' faqala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uskut fadakhala fatakallama sa'atan thumma kharaj fa anshadtuhu thumma jaa fasakkatani thumma kharaj fa'ala dhalika marrataini aw thalatha faqultu man hadha alladhi sakkattani lah qal hadha rajulun la yuhibbul batil. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Al-Aswad bin Sari'. Ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah memuji Allah dengan beberapa pujian, dengan pujian-pujian, dan juga engkau, aku pun memujimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu mencintai pujian, menyukai pujian. Maka aku pun mulai memujinya dengan menggunakan syair. Aku menyenandungkan, melantunkan syair untuk memujinya. Tiba-tiba ada seorang yang minta izin. Orang ini badannya tinggi, kepala depannya botak. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, diam. Orang itu pun masuk, berbicara sesaat dengan Nabi, lalu keluar. Kemudian aku lanjutkan membaca syair lagi, memuji dengan membaca syair. Kemudian datang lagi orang itu. Maka Nabi pun menyuruhku diam lagi. Kemudian orang itu keluar, dia melakukan itu sebanyak 2 atau 3 kali. Aku pun berkata, siapa orang yang Anda perintahkan aku untuk diam karena kedatangan dia? Siapa orang yang membuat Anda menyuruhku diam karena kedatangannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ini adalah orang yang tidak menyukai kebatilan. Haddatsana Sulaiman qal haddatsana Hammad bin Zaid an Ali an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Aswad bin Sari' qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam madahtuka wa madahtu Allah azza wa jalla. Ini masih ada sanadnya, masih nyambung. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ali, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Al-Aswad bin Sari'. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah memujimu dan juga memuji Allah azza wa jalla. Ini masih masih nyambung Bapak ya. Nah, ini makna, ini hadisnya ya. Hadisnya di sini dari Al-Aswad bin Sari' di sini. Al-Aswad bin Sari' menceritakan dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah memuji Allah dengan beberapa pujian. Lalu aku juga memujimu. Jadi dia suka memuji Allah. Lah dia mengabarkan kepada Nabi. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya Tuhanmu menyukai pujian, mencintai pujian. Artinya Nabi mengizinkan, ya. Maka disitulah Al-Aswad bin Sari' melantunkan syair.
yang isinya apa? Pujian ya, pujian kepada Allah. Nah, Nabi mendiamkan. Namun tidak berapa lama datang seorang yang berbadan tinggi dan berkepala depannya botak, ya, aslak botak. Nabi pun berkata kepada Aswad bin Sari, diam. Jadi Aswad bin Sari lagi melantunkan syair, isinya pujian. Tiba-tiba datang pria yang berbadan tinggi, berkepala botak, menyuruh dia untuk diam. Masuklah orang tadi, berbicara dengan Nabi sebentar, lalu keluar lagi. Nah, setelah orang itu keluar, Al-Aswad bin Sari melanjutkan lagi, melantunkan syair. Tapi tidak berapa lama datang lagi orang itu, yang berbadan tinggi, berkepala botak. Nabi pun kembali meminta Al-Aswad bin Sari, diam. Hentikan syair yang kau ucapkan gitu. Akhirnya orang tadi berbicara dengan Nabi, lalu keluar lagi. Dia melakukan itu sebanyak 2 atau 3 kali. Masuk, diam. Keluar, lanjut lagi. Masuk lagi, diam. Terus keluar lagi. Begitu terus 2 sampai 3 kali. Maka Al-Aswad bin Sari pun berkata kepada Nabi, bertanya, siapa orang yang membuat Anda menyuruh aku diam? Kedatangan dia membuat Anda menyuruhku diam. Siapa ini? Maka di sini pun Nabi menjawab, ini adalah orang yang tidak menyukai kebatilan. Siapa orang itu? Dialah Umar bin Al-Khattab. Karena Umar bin Al-Khattab dia berbadan tinggi, kepalanya botak depannya. Jadi rupanya Nabi menyuruh Al-Aswad bin Sari menghentikan syair yang ia ucapkan karena masuk Umar. Lalu di akhir hadis disebutkan dia pria yang tidak menyukai kebatilan. Artinya Nabi tidak menginginkan Al-Aswad bin Sari nanti ditegur oleh Umar bin Khattab. Sedangkan Umar bin Khattab ini orang yang tidak basa-basi, menyaksikan sesuatu yang dia anggap salah dia langsung tegur. Makanya dia mengatakan dia ini bukan orang yang menyukai kebatilan. Itu apa ya? Jadi di sini terdapat isyarat. Ya udah faedahnya ya. Sebelumnya harus kita ketahui hadis ini dhaif. Hadisnya sanadnya lemah, ada perawi yang lemah. Tapi makna hadis ini tidak ada yang salah ya. Kurang lebih tidak ada yang salah. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Di antaranya pertama, di sini terdapat penyebutan tentang keutamaan Umar bin Al-Khattab. Sebab kata Nabi dia seorang pria yang tidak menyukai kebatilan. Jadi orang segan berbuat kemungkaran atau sesuatu yang anggap makruh di hadapan Umar bin Al-Khattab. Ini pertama ya, dia disegani Umar bin Al-Khattab. Lalu kedua, dalam hadis ini juga terdapat isyarat bahwasanya menjadikan syair sebagai pendapatan untuk mencari penghasilan ini perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci. Jadi syair itu ada 2 Bapak ya. Ada 3 dibagi 3 lah. Syair yang tercela, isinya tentang fisik wanita, pokoknya sifatnya cabul. Ini haram sepakat para ulama. Lalu kedua, syair yang isinya baik dan diucapkan kadang-kadang. Ini terpuji, nggak ada masalah, tidak dosa. Misalkan seorang pintar bikin puisi, pintar bikin syair, lalu bersyair kadang-kadang dan isinya kebaikan, ini terpuji, bahkan berpahala. Nah, yang jadi permasalahan, jadi titik perbedaan pendapat kalau seorang mengucapkan syair, syairnya baik, tidak salah, tidak ada unsur yang haram, tapi jadi profesi, dijadikan kebiasaan kemana-mana, nah ini yang jadi masalah. Nah, dalam hadis ini terdapat isyarat syair ketika dijadikan profesi kebiasaan itu perkara yang tercela. Karena apa? Umar kata Nabi tidak menyukai kebatilan. Mungkin timbul pertanyaan, loh, bukankah Nabi bukan orang yang tidak basa-basi? Kalau menyaksikan kemungkaran langsung diingkari. Kata para ulama, mereka menjelaskan Nabi ketika itu diam dalam rangka apa istilahnya mendekatkan orang kepada beliau. Karena gini, kalau misalkan beliau langsung semuanya serba dilarang, nanti akan lari dari Islam. Makanya Nabi mendiamkan, tapi Nabi pun tidak suka sebenarnya.
Jelas Bapak ya, tidak suka. Buktinya apa? Ketika Umar bin Khattab datang, diam. Dan di akhir hadis menyatakan Umar sosok yang tidak menyukai kebatilan. Nah, ini menunjukkan Nabi pun sebenarnya tidak suka, cuma Nabi tidak ingin orang lari, makanya Nabi beliau diamkan. Sama seperti ini penutup nih, menyanyi. Kita sudah tahu bahwasanya menyanyi ini tidak semuanya haraman. Kalau nyanyian isinya cinta-cinta, jelas itu haram, ya. Isinya dusta haram. Nah, tapi kalau nyanyian isinya baik, tidak bisa kita haramkan. Tidak bisa kita haramkan, kan? Ya kan? Isinya baik, isinya mengajak pada kebaikan, ini boleh. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi ketika Idul Fitri. Ketika itu ada dua gadis, masih kecil, bukan orang besar ya, anak kecil, nyanyi di hadapan Nabi. Nabi pun memalingkan wajah beliau ke sana. Nah, Abu Bakar menyatakan ada suara setan di rumah Rasulullah. Abu Bakar mengingkari itu, anggap ini kemungkaran. Namun kata Rasulullah, biarkan Abu Bakar. Sesungguhnya kita memiliki hari raya sebagaimana orang-orang musyrik memiliki hari raya. Hari raya kita ini. Artinya Nabi mengizinkan nyanyian diucapkan di hadapan Nabi. Ya enggak? Tapi apa kondisi Nabi? Beliau berpaling ke arah sana. Itu menunjukkan memang itu dibolehkan, tapi Nabi sendiri tidak suka. Terus kenapa Nabi tidak mengingkari? Dalam rangka mendekatkan hati. Takliful qulub, supaya orang tidak lari dari dakwah. Nah, mungkin sama seperti Umar bin Khattab kasus syair ini. Nabi sebenarnya tidak suka, cuma Nabi tidak ingin orang lari, maka Nabi pun mendiamkan dalam keadaan beliau pun tidak suka. Nah, tidak sukanya ini bukan berarti haram, Bapak. Karena kalau haram Nabi tidak akan diam. Nah, status hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh. Kalau makruh masih ada sisi apa? Toleransi. Adapun haram, Nabi nggak akan diam. Bukan cuma Umar bin Khattab, Nabi pun, apalagi Nabi ya, bukan cuma Umar bin Khattab. Kalau Nabi menyaksikan kemungkaran haram, maka beliau tidak akan diam dan tidak akan basa-basi. Beliau akan mengingkari. Cuma masalahnya ini bukan haram, perkara yang haram, makruh. Makruh itu artinya kalau dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Nah, ini kalau memang perkara makruh dilakukan seorang, lalu diingkari nanti lari, maka sebaiknya didiamkan supaya orang tidak lari dari dakwah. Nah, ini Bapak-Bapak ya, mudah-mudahan jelas. Ini maksud hadis tadi. Artinya kesimpulannya, menjadikan syair sebagai profesi, sebagai kebiasaan, ini perkara yang tidak terpuji, maka hendaknya kita menjauhkan atau menjauhi diri kita dari menjauhkan diri kita dari seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.